Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rakaya Syara Sendria dengan NPM 198 selaku ketua. Lalu rekan-rekan saya yaitu Timothy Baptista Putra Tadu dengan NPM 177, Tegar Rakasiwi dengan NPM 203, Trifonio Angga Pramatia dengan NPM 204, dan Rami Fauzan Ramadan dengan NPM 208. Di sini kelompok kami mengambil tema sistem informasi rekam medis. Untuk proyeknya, kami membuat tampilan UI atau UX untuk aplikasi pendaftaran klinik psikologi. Di sini saya akan menjelaskan bagian sistem. Baik, pada bagian sistem ini terdapat source code untuk register dan login. Jadi, saat UI dijalankan, user memerlukan akun yang terdiri dari username dan password. Codingan pada bagian sistem ini akan mengantarkan user pada halaman register untuk membuat akun. Akun akan berhasil dibuat jika password ditulis ulang pada kolom repassword, dan jika ditulis berbeda, akan muncul peringatan. Akun yang berhasil dibuat akan di-save dan dapat digunakan untuk login. Untuk source code-nya dapat dilihat di sini. Lalu bagian login. User hanya perlu memasukkan username dan password yang telah dibuat. Setelah berhasil login, user akan masuk ke halaman beranda atau homepage. Untuk source code-nya dapat dilihat di sini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai bagian sistem. Penjelasan selanjutnya yaitu bagian home akan dijelaskan oleh Mas Tegara Kasewi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Raka S. Harasendria yang telah memberikan waktunya. Di sini kami membuat G-frame home dengan dua bagian frame, yaitu pada panel sebelah kiri merupakan dashboard dan juga panel sebelah kanan merupakan kata sambutan selamat datang. Pada bagian panel sebelah kiri di sini merupakan terdapat sebuah foto untuk foto profil, lalu di sini ada nama, lalu ada menu home, pendaftaran, riwayat pendaftaran, dan juga tombol untuk log. Sedangkan pada panel sebelah kanan terdapat kata sambutan dengan hi, welcome, nama, yang mana nantinya nama dua ini merupakan nama yang sudah di inputkan pada saat registrasi. Nantinya nama akan berubah dengan sendirinya. Ini merupakan softcode dari Gframe Home. Demikian penjelasan mengenai menu home. Saya kembalikan lagi kepada Mas Raka Isara Sendri. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagian selanjutnya yaitu bagian pendaftaran yang akan dijelaskan oleh Mas Timothy Baptista Putra Tadu. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya pada kesempatannya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pada bagian pendaftaran. Nah, pada bagian menu pendaftaran ini terdapat nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan jenis pendaftaran. Untuk nama, jenis kelamin, dan tempat untuk bagian tanggal lahirnya, alamat, nomor HP, dan juga email dapat diisi sendiri sesuai dengan ketentuan. Lalu pada tanggal, bulan, dan tahun, serta pukul, itu kita dapat memilihnya sesuai dengan data. Dan untuk pada bagian pukul, kita bebas sesuai dengan jadwal di mana kita bisa free atau bebas untuk melakukan jenis pendaftaran itu. Dan di situ terdapat dua pilihan, di mana apabila kita memilih salah satunya, akan menggunakan sebuah selection, di mana apabila kita memilih tes psikologi, kita akan masuk ke bagian situ, begitupun juga dengan konsultasi.
Dan pada bagian pendaftaran ini, apabila kita sudah mengisi data-data yang ada di dalam, data-data tersebut akan tersimpan dan akan mencatat berbagai pendaftaran yang akan ada pada nanti bagian riwayat pendaftaran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagian selanjutnya yaitu bagian pendaftaran konsultasi yang akan dijelaskan oleh Mas Trifonio Angga Pramatia. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Raka. Saya akan menjelaskan tentang bagian pendaftaran konsultasi. Yang pertama di sini bagian nama. Bagian nama di sini sudah secara otomatis diambil dari bagian pendaftaran yang sebelumnya. Selanjutnya, lalu ada keluhan singkat untuk masalah yang Anda punya. Anda bisa memilih salah satu atau lebih dari pilihan-pilihan yang sudah ada, seperti masalah pribadi, masalah keluarga, dan lainnya. Jika sudah, lalu tekan tombol daftar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagian selanjutnya yaitu bagian pendaftaran tes psikologi yang akan dijelaskan oleh Mas Rami Fauzan Ramadan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendaftaran tes psikologi. Di sini yang pertama ada bagian nama. Bagian nama ini sudah mengambil dari bagian pendaftaran. Jadi sudah otomatis tertera nama penggunanya. Lalu ada jenis tes. Di sini Anda bisa memilih tes yang akan Anda ikuti. Misal tes penalaran logika. Lalu kegunaannya adalah lalu kegunaan tes bisa Anda isi dengan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal Anda tadi memilih tes penalaran logika dan kegunaannya untuk mendaftar pekerjaan. Lalu klik daftar, maka data yang sudah diisi tadi akan tersimpan ke menu riwayat pendaftaran. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya alihkan ke Rakaisa. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagian selanjutnya yaitu bagian riwayat dan running yang akan dijelaskan oleh Mas Tegar KCW. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini pada menu riwayat pendaftaran terdapat nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, jenis pendaftaran, nomor HP, email, dan jadwal. Ini merupakan pengambilan dari data-data yang sudah diinputkan sebelumnya. Lalu kita lanjut ke menu running program. Pada running program ini, pertama kita akan diarahkan untuk menuju menu register. Di sini kita memasukkan nama, username, password, dan juga kita diharuskan untuk mengetik ulang password yang sudah kita masukkan. Lalu apabila password dan retype password ini tidak sesuai, akan muncul peringatan berupa password doesn't match. Apabila kita sudah mematchkan antara password dan retype password ini, kita klik menu register, maka selanjutnya kita akan dialihkan pada menu login. Pada menu login ini, kita hanya bisa login apabila kita sudah register. Di sini kita memasukkan username sesuai yang sudah kita buat tadi, lalu passwordnya juga kita masukkan. Apabila Anda belum register atau ada kesalahan antara username dan juga password, maka akan tampil menu warning yaitu gagal seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik tombol login, maka kita akan dialihkan atau dibawa menuju halaman home.
Di sini merupakan halaman home. Di sini nama merupakan eh, nama yang sudah kita inputkan pada menu register. Lalu kita klik menu pendaftaran, kita akan dialihkan menuju pendaftaran. Di sini kita menginputkan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan juga email. Pada kali ini, contoh jenis pendaftaran merupakan tes psikologi dengan pendaftaran pukul 10.00. Jika sudah, kita klik daftar, maka kita akan dialihkan ke Gframe pendaftaran tes psikologi. Nama ini sudah kita dapatkan dari menu sebelumnya. Lalu di sini kita diharuskan memilih jenis tes. Di sini kami menyontohkan tes untuk mengambil tes penalaran logika dengan kegunaan daftar kerja. Apabila sudah kita klik daftar, maka secara otomatis akan dialihkan menuju riwayat pendaftaran. Riwayat pendaftaran ini merupakan berisi data-data yang sudah kita inputkan pada menu pendaftaran sebelumnya seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ada alamat, jenis pendaftaran, nomor handphone, email, dan juga jadwal sudah kita masukkan. Lalu di sini kita mencoba dengan jenis pendaftaran konsultasi dengan pukul pendaftaran yaitu pukul 14.00. Maka jika sudah daftar, kita akan dialihkan menuju bisa dapat nama yang sama didapatkan dari menu sebelumnya. Lalu keluhannya di sini kita memilih bisa satu atau lebih. Di sini difungsikan untuk agar bisa dipilih psikolog yang sesuai dengan keluhan yang Anda rasakan. Lalu selanjutnya, jika sudah daftar, maka akan secara otomatis masuk lagi ke riwayat pendaftaran. Di sini terdapat data-data berupa nama, jenis kelamin, dan lain-lainnya yang sudah kita inputkan pada menu pendaftaran. Lalu apabila kita mengklik menu logout ini, maka secara otomatis dia akan membawa kita ke menu login kembali. Mungkin sekian, selebihnya saya kembalikan lagi kepada Mas Raka Sandria. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai proyek UI UX kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.